Amin. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Dipuji di sama, Kaulah yang bertata.
Ya, puji Tuhan, kita sudah mendeklarasikan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita sudah berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Vivi Leti Cahaya Purnama. Shalom Ibu Vivi, selamat pagi. Shalom. Shalom, selamat Ya, pagi, puji ya, Tuhan. terima kasih ya. Terima kasih kesediaannya untuk memberkati kami di doa pagi Anastasis. Ya, puji Tuhan. Baik, waktu selanjutnya kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Silakan Ibu Vivi, waktu selanjutnya Ibu Vivi. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh sama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan itu Amin. pasti terjadi dan akan terjadi. Setiap kami yang percaya diberkati pagi ini, kami boleh dekat dengan Tuhan, kami boleh mengerti bahwa rancangan Tuhan atas kami adalah rancangan yang baik, bukan Amin. rancangan kecelakaan. Semua kejanji kebenaran firman Tuhan, kalau kami percaya akan terjadi dan pasti terjadi. Sebab Yesus masih sama, terus sekarang maupun yang akan datang. Buat kita semua yang percaya, kali ini kita benar-benar merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, biar Roh Kudus yang menolong kita. Dalam nama Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Ya, Pagi. mau sampaikan dari Lukas 1 ayat 37. Ya, di Lukas 1 ayat 37 dikatakan kalau bahasa Inggrisnya itu for with God nothing is impossible. Jadi bukan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi sebenarnya dengan Tuhan. Dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, kita pernah mendengar cerita tentang seorang anak yang kerasukan dan bapaknya datang sama Yesus itu di Markus 9:23. Di situ ada satu dialog di mana Yesus berkata begini kepada satu bapak ini yang sebetulnya dia sudah putus asa karena kondisi anaknya itu nggak ada yang bisa sembuhin. Dia begitu putus asa sampai dia bilang, Yesus, bisa nggak ya kamu sembuhin anak saya gitu. Sampai ada satu pertanyaan. Saya percaya kita pagi ini semua kita tidak meragukan. Pasti kita karena udah di sini udah pendoa semua rela-rela bangun jam 5 pagi ya. Pasti kita tidak meragukan bahwa Yesus itu sanggup dan Yesus itu bisa menolong kita. Amin. Tetapi mungkin kita meragukan bahwa Yesus tuh mau tolong kita. Kita tahu Yesus itu sanggup dan Yesus itu bisa. Yesus itu mampu, tapi masalahnya mungkin banyak di antara kita, termasuk saya kadang-kadang, mikir, kalau saya begini, Yesus mau tolong saya nggak ya? Gitu. Apakah Tuhan mau tolong saya? Kita tidak lagi memikirkan apakah Yesus sanggup menolong saya, tapi lebih banyak kita berpikir, dia mau nggak? Tuhan mau nggak ya menolong saya, situasi saya? Atau apapun yang kita hadapi, rasanya ini nggak mungkin bisa terjadi karena kita melihat situasi dan kondisi kita itu terlalu sulit. Seperti keadaan Bapak ini tuh sampai bilang, Tuhan bisa nggak ya? Tuhan mau nggak ya? Lalu Yesus balik lagi ke orang itu, ke Bapak itu, pertanyaannya, apakah kamu percaya? Dibalik ditanya, apakah kamu percaya? Mungkin pagi ini saya pengen ngajak kita semua, termasuk saya juga, apakah saya percaya? Apakah kita percaya bahwa Yesus bukan hanya sanggup, tetapi dia mau menolong kita? Amin. Kalau kita bisa menjawab iya, kita yakin bisa, kita bisa percaya. Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekarang mari kita renungkan apa sih situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Secara pribadi, keluarga, mungkin di pekerjaan kita, secara logika, mungkin dokter, ahli ekonomi,
dunia, orang akan memberitahu kita bahwa kondisi kita udah mustahil. Saya waktu itu pergi ke Perth ya, di situ ada satu jemaat yang kebetulan masuk ICU gitu. Keluarganya tuh udah nangis-nangis semua. Ini udah nangis-nangis semua. eh Kayaknya divonisnya udah ya udah nggak ada harapan gitu. Sampai akhirnya dipanggil lah semua doa. Saya lagi main sepeda ya. Eh, Pas lagi main sepeda sama Pak Pendeta, Pastor Daniel Ong gitu ya. Terus dia bilang, Sis Vivi ada jemaat yang sakit masuk ICU, anaknya minta doa. Ya udah saya ikut doa, saya bilang. Pas lagi tengah-tengah nyembah lagi doa, tiba-tiba muncul ayat di kepala saya. Mazmur 118 yang dikatakan, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup dan memuliakan Tuhan. Kaget juga saya gitu loh. Lalu di otak saya bilang begini, aduh kalau saya kasih tahu ini ayat dan orangnya meninggal, kan malu kita ya. Terus tapi kalau saya nggak kasih tahu, ini firman Tuhan, salah juga. Nah, akhirnya saya ya udah saya bilang ini loh yang Tuhan taruh dalam hati saya, bacain firman ini. Puji Tuhan, sekarang bapaknya sudah sehat, udah keluar, udah makan. Saya juga baru dikabarin ya beberapa minggu yang lalu. Teman saya bilang, oh puji Tuhan, udah sembuh, udah keluar. Nah, karena mereka percaya gitu. Firman Tuhan ya dan amin. Nah, sekarang balik lagi ke kondisi kita masing-masing. Kita mau percaya mujizat apa hari-hari ini? Temukan firman-Nya. Bahkan untuk orang yang udah mau meninggal pun, orang yang udah sakit pun kau belum waktunya, ada firman Tuhan yang berkata, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup dan memuliakan Tuhan. Dalam segala hal termasuk juga ketika kita dengar cerita tentang wanita usia 12 tahun, wanita dengan pendarahan 12 tahun dan anak kecil usia 12 tahun itu kejadiannya sama. Seorang bapak punya anak usia 12 tahun yang lagi sakit, lalu dia cari Yesus. Yesus lagi perjalanan ke rumahnya, tiba-tiba ada wanita pendarahan 12 tahun, sama-sama 12. Yang satu 12 tahun di dalam kebahagiaan, dia menikmati anaknya sampai usia 12 tahun, pokoknya bahagia, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba anaknya sakit, bahkan sakitnya hampir mau mati gitu. Makanya dia cari Yesus, tergesa-gesa. Lalu ada seorang wanita yang lain menderita 12 tahun lamanya sampai habis duitnya nggak sembuh-sembuh tuh. Ya. Lalu wanita usia 12 tahun ini bilang begini di dalam hatinya, kalau saja saya jamah jubahnya Yesus, jadi dia punya iman tuh, percaya nih. Dia yang sendiri yang nentuin bagaimana caranya dia dapat mujizat itu. Bahkan Yesus bilang, nih siapa yang pegang saya ya? Gitu. Terus muridnya bilang, wah ramai banget orang-orang ya. Tapi Yesus tahu ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, yaitu kesembuhan. Lalu dia ketemulah dengan wanita usia 12, pendarahan 12 tahun ini. Lalu wanita ini dia bilang, terjadilah sesuai dengan imanmu. Kamu percaya, sembuh. Wanita usia 12, wanita pendarahan 12 tahun ini sembuh dari pendarahannya. Dia pulih total, sembuh total. 12 tahun pendarahan. Nggak kebayang. Kalau di sini ada wanita-wanita, ibu-ibu ya, pasti ngerti maksud saya. Pasti tahu nih, 12 tahun pendarahan tuh pasti susah sekali. Dia mengalami kesembuhan karena dalam hatinya dia percaya. Saya pengen setiap kita yang pagi ini mendengarkan suara saya, mendengarkan sharing saya pagi ini, apapun kondisi kamu, apapun keadaan kamu, pagi ini, hari ini, ambil iman percaya.
seperti wanita pendarahan 12 tahun ini. Katakan Tuhan pagi ini, hari ini. Jadi kalau kita sempat mengambil pejamuan kudus, bayangkan ketika kita menerima pejamuan kudus, kita bukan cuma lagi jamak jubahnya Tuhan, seperti wanita pendarahan 12 tahun ini, tapi kita sedang makan tubuh Kristus. Bayangkan jamak jubahnya aja sembuh. Gimana makan tubuhnya? Amin. Wow, ya. Makanya ketika saya pejamuan kudus ya, saya pikir iya ya jamak tubuh jubahnya Yesus aja sembuh dari pendarahan 12 tahun. Gimana kalau saya makan tubuhnya Yesus? Yesus bilang, inilah tubuhku yang kupecahkan buat kamu. Makanlah sebagai peringatan akan aku. Peringatan akan apa? Atas kematiannya. Yang dikatakan sudah selesai. Segala dosa kita sudah diampuni. Segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Itu bisa kita baca di Mazmur 103, 1-5. Wow. Jadi ketika saya melakukan pejamuan kudus, saya membayangkan itu. Jadi nggak ada sakit penyakit di tubuh saya. Sembuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jama tubuhnya aja, jama jubahnya aja sembuh. Apalagi makan tubuh dan darah Yesus. Karena dikatakan oleh biru-birunya Yesus, kamu sembuh. So hari Amin. ini, pagi ini, siapapun yang kita sakit imani, sembuh dalam nama Yesus. Lalu tiba-tiba datanglah ya orang kepada bapak itu katanya, udah deh, jangan repotin Tuhan ya. Anak kamu sudah mati. Yang usia 12 tahun itu udah mati. Udah selesai. Lalu Yesus bilang jangan takut. Ya, dia nggak mati, dia cuma tidur. Yesus datang nih ke rumahnya. Lalu disembuhkanlah anak usia 12 tahun itu. Nah, Bapak, dan saya pengen bicara ini ke setiap kita yang mungkin hari-hari ini mengalami penundaan. Seperti Bapak ini, mujizatnya tertunda karena ada wanita pendarahan yang menunda, yang bikin Yesus terlambat datang, kesannya. Kesannya Tuhan terlambat tolong kita. Tetapi sebetulnya dengan adanya keterlambatan itu, yang terjadi bukan lagi mujizat kesembuhan, tetapi mujizat kebangkitan. Kebangkitan dari kematian. Mujizat yang lebih besar daripada sekadar anak itu sembuh, tapi anak itu malah hidup. Saya mau bernubuat ya, saya mau mendoakan setiap kita. Kalau hari ini kamu mengalami yang namanya tertunda, doa kamu belum dijawab, kondisi kamu tidak tambah baik, malah tambah parah. Seperti anak ini tadinya cuma sakit, tiba-tiba sudah mati gitu. Apapun kondisi kita pagi ini, termasuk yang sudah divonis mati, bisnisnya mati gitu. Ada orang divonis kandungannya udah mati, nggak bisa punya anak. Kamu akan punya anak, ya. Kalau Tuhan Amin. mau kamu punya anak, kamu akan punya anak. Seperti Sarah, seperti Elizabeth. Allah Yesus masih sama, Ibrani 13 ayat 8. Yesus masih sama dulu, sekarang mau punya akan datang. Jadi saya ketemu seorang perempuan divonis nggak bisa punya anak. Itu kejadian 5 tahun yang lalu. Lalu saya doakan. Dan sekarang dia sudah punya anak 2. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Tapi nggak ada yang mustahil juga bagi kamu yang percaya. Kita udah tahu nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi kita suka lupa bahwa tidak ada yang mustahil bagi kamu yang percaya. Jadi pagi ini mari kita menjadi orang percaya. Percaya bahwa mujizat itu ada. Kita jangan menjadi Zakaria. Bayangkan Zakaria itu berdoa, berdoa, berdoa minta anak. Malaikat datang sama Zakaria dan bilang, Zakaria, doamu Tuhan jawab. Zakaria bilang, bagaimana mungkin saya sudah terlalu tua. Padahal Zakaria punya cerita, punya kesaksian tentang Abraham yang
Udah tua, usia 100 tahun, punya anak. Kita jangan jadi Zakaria. Kita udah mendengar begitu banyak kesaksian. Wahyu 12:11 dikatakan dengan darah Yesus dan perkataan kesaksian kita iblis dikalahkan. Kita sudah mendengar banyak kesaksian. Kita melihat, membaca kesaksian yang terjadi di Alkitab, bagaimana wanita usia 12 pendarahan 12 tahun disembuhkan, bagaimana anak kecil usia 12 tahun dibangkitkan dari kematiannya. Kita mendengar cerita tentang kebangkitan Lazarus, kita mendengar banyak kesaksian tentang orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Nah, kita tahu kesaksian-kesaksian ini. Sama seperti Zakaria tahu kesaksian ada Abraham dan Sarah punya anak. Oh, dia seorang imam, pasti dia membaca kitab suci dan pasti dia mengetahui cerita Abraham, bapak segala iman. Tetapi ketika dia berdoa, rajin doa pagi jam 5 pagi bangun bela-belain, tapi mujizat belum terjadi. Dan keadaannya sudah mati, nggak bisa punya anak lagi. Ketika didatangin malaikat pun dia nggak percaya loh. Sampai akhirnya udah deh bisu aja deh ya. Kita jangan jadi yang ini. Amin. Udah berdoa, udah minta, udah ada contekannya di firman Tuhan, udah banyak kesaksian, tetapi kita lebih percaya bahwa tidak mungkin terjadi. Karena kata dokter, tidak mungkin bisa punya anak. Karena kata dokter, karena kata ekonom, karena kata para ahli, kita lebih percaya kata-kata orang, berita-berita daripada percaya apa yang tertulis kata firman Tuhan. Amin. Jadi sekarang ada challenge buat kita. Mau percaya firman atau mau percaya kata orang? Atau mau percaya perkataan kita sendiri bahkan, atau mau percaya diri kita sendiri dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau situasi kondisi kita. Sekarang kita switch, tetapinya jangan ditaruh di depan, taruh di belakang. Kadang-kadang kita suka bilang gini, iya saya tahu firman Tuhan kan bilang oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Tetapi kondisi saya nggak tambah baik. Tetapi dokter bilang ini udah kanker stadium begini gitu. Jangan dibalik. Kata dokter, ini udah kanker stadium 4, nggak mungkin bisa sembuh. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Jangankan kanker, orang mati aja Tuhan bisa hidupin kok. Amin. Jadi Amin. masalah saya ini kecil buat Tuhan. Saya mau percaya ada mujizat buat saya hari ini. Amin. Kita balik. Perkataan ekonomi dibilang lagi susah. Sekarang ya susah, pokoknya perusahaan-perusahaan pada tutup, orang-orang pada bangkrut. Tetapi kita mau percaya Filipi 4 ayat 19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan Amin. kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yohanes Amin. 10 ayat 10 berkata, iblis datang mencuri, merampas, membinasakan, tapi Yesus berkata begini, aku datang dalam hidup kamu untuk memberikan kamu hidup dalam segala kelimpahan. Wow. Amin. Baca lagi Mazmur 112, Mazmur 128. Begini loh orang yang menyembah Tuhan, begini loh orang benar akan diberkati. Itu semua ada di firman, tinggal dicari saja. Amin. Kejadian 24 ayat 1, Abraham telah menjadi tua dan punya segala-galanya, katanya gitu. Nah, kita ini keturunan Abraham. Galatia 3 berkata bahwa kita mewarisi apa yang Abraham punya. Amin. Jadi mau dong terima warisan. Amin. Abraham menjadi tua dan punya segala-galanya. Kalau bapak kamu kaya, raya, saya didatengin orang, kebetulan saya pengacara, didatengin orang, bapaknya kaya raya, anaknya berantem, mau berantem rebutan warisan. Lah kita ini anak Tuhan, dikasih warisan, kok nggak mau ambil? Haleluya. Warisannya apa? Ya, warisan dari Abraham, bapak iman kita. Ya balik lagi ke Zakaria tadi.
Nggak percaya, ya udah bisu. Jangan-jangan hidup kita ini bisu, kita nggak mengalami mujizat, kita nggak melihat lagi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita tidak lagi exciting, kita lagi tidak semangat lagi, kita nggak semangat baca Alkitab, kita nggak semangat lagi memperkatakan kabar baik, kita nggak semangat lagi bilang, Yesus bisa sembuhin kamu, kita nggak semangat lagi bilang, Tuhan bisa hidupin orang mati, kita nggak semangat lagi bilang, Tuhan tuh punya segala-galanya. Bahkan jalan di surga terbuat dari emas. Allahku tuh kaya, Bapakku tuh kaya. Dia akan Amin. memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya, bukan menurut kemampuan saya. Jangan-jangan kita nggak ngalami apapun lagi mujizat itu karena kita lagi bisu. Dibuat bisu karena kita lagi nggak percaya. Kondisi kita kayak Zakaria. Jangan. Sekarang kita switch ke cerita yang lain. Nah, saya suka sekali dengan Lukas 1 ayat 37 ini. Kenapa? Itu cerita tentang Maria. Maria didatangin malaikat. Malaikat berkata, Maria, kamu akan punya anak. Lah, saya ini perawan, Tuhan. Bagaimana bisa punya anak perawan? Nggak bisa punya anak. Karena belum ada ceritanya. Ini Zakaria iman, udah ada cerita Abraham, nggak percaya. Ini perempuan masih perawan, punya tunangan. Kebayangkan bisa punya anak, punya tunangan. Eh, eh, Tapi bukan anak dari tunangannya. Bisa dirajam batu waktu itu. Vonisnya mati. Tapi nih Maria didatengin malaikat, dijelasan sama malaikat. Walaupun dia nggak mudeng, orang Jawa bilang nggak ngerti loh gimana caranya Roh Kudus turun lah, 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 lah. Tapi dia bilang begini, jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Siapa gini? Yuk kita seperti Maria. Apapun yang kita inginkan pagi ini, apapun yang kita doakan, baik itu secara kebutuhan finansial, mujizat supaya terlepas dari hutang, mujizat punya kesembuhan, mujizat melihat keluarganya diselamatkan, mujizat melihat anak-anak terhilang kembali, mujizat apa saja, bahkan punya anak, apapun itu. Amin. Ketika kita melihat itu ada di firman-Nya, katakan pada Tuhan pagi ini, Tuhan, jadilah padaku seperti firman-Mu. Jadilah padaku seperti firman. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah pagi ini kalau ada orang yang khawatir aja ya, tuh berhenti. Karena firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala hal di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Berdoa, datang sama Tuhan. Buat kamu yang susah tidur, ya Tuhan bisa sembuhkan. Kamu akan tidur seperti bayi, firman Tuhan katakan. Apapun kondisi kita pagi ini, saya pengen mengajak kita semua untuk kembali jadi orang percaya. Kenapa orang Kristen disebut orang percaya? Karena orang Kristen itu sudah gila dari awal percaya perawan bisa punya anak. Jadi terusin aja gilanya ya. Tetap percaya. Tetap Amin. jadi orang percaya. Amin. Walaupun nggak masuk akal. Walaupun kondisi kita tidak masuk akal, tidak memungkinkan lagi. Tetapi kita percaya bahwa Maria Yesus datang dari seorang perawan. Kan sudah nggak sehat itu. Udah nggak masuk akal itu. Orang gila ini mau percaya. Kita percaya. So kita teruskan. Dan kita ambil iman Maria ini. Walaupun resikonya mati di rajam batu. Resikonya mati di rajam batu. Sekarang apa resiko kita untuk percaya? Apakah kita akan mati kalau kita percaya? Atau kita malu seperti saya, oh malu kalau kasih tahu orang itu nggak akan mati, dia akan hidup. Malu. Apa malunya? Itu kan firman. Kita sampaikan firman. Yang malu tuh Tuhan, bukan saya. Ini Tuhan yang ngomong kok, bukan saya. Kenapa? Karena kita sombong. Kita tuh pengen, ya maksudnya, kan kenapa kita malu? Karena kita takut. Kita malu. Nanti
kalau nggak terjadi gimana? Tapi kalau terjadi kita berpikir kita yang hebat. Itu karena kita yang berdoa loh. Padahal bukan, kita cuma alat. Kita nobody, nothing. Tuhan yang menyembuhkan orang itu, Tuhan yang melakukan mujizat. Kita ini cuma alatnya, cuma hambanya, cuma menyampaikan doa aja. Ya, kita cuma messenger, pembawa berita kabar baik. Ya, sama aja kita kayak nyampein undangan. Ini ada undangan pesta, pestanya bagus apa enggak? Pestanya banyak makanan apa enggak? Ya urusan tuan rumah dong yang undang. Kita kan cuma nyampein undangan. Kenapa kita malu kalau pestanya nggak bagus? Kenapa kita yang malu kalau nggak ada makanan enak? Nggak pusing. Yang pusing itu yang nyuruh kita nyampein. Yang pusing itu yang punya hajatan. Nah, ini semua yang punya hajatan itu Tuhan. Tuhan yang berjanji, bukan kita, bukan saya. Kita cuma jadi alat. Jadi kenapa kita nggak percaya aja, sampaikan aja. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah bingung. Sampaikan aja. Jadi pagi ini saya ambil keputusan, ambil keberanian untuk menyampaikan. Jadilah orang percaya. Jadilah orang gila yang percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti Amin. terjadi dan harus terjadi. Karena firman Amin. Tuhan adalah Allah itu sendiri. Kalau tidak percaya, habis ini baca Yohanes 1. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Dan firman adalah Allah itu sendiri. Amin. Jadi kita harus baca firman. Apa kata firman tentang kita? Apa kata firman tentang kamu dan saya? Apa yang firman katakan kepada Maria disampaikan oleh malaikat? Maria berkata, ya, jadilah padaku seperti firmanmu pagi ini. Kamu perlu apa? Ya, perlu mujizat apa? Cari firmannya. Amin. Sekarang ini ada lebih gampang. Tinggal tinggal tulis aja worry, Bible, apa khawatir, Alkitab. Muncul tuh semua ayat tentang khawatir. Lebih Amin. gampang. Kita hidup di zaman teknologi. Tinggal di Google saja. Kita tinggal dengerin firman Tuhan tentang masalah kita itu. Apapun itu. Apapun itu, ada jawabannya di firman Tuhan. Itu yang membuat saya tergila-gila baca firman setiap hari. Karena saya selalu kayak, wah, setiap hari baca itu, wow. Sampai teman saya bilang, Ibu Vivi kok tambah awet muda ya, tambah muda, tambah muda. Ada yang bilang, Vi, you kok tambah muda ya, Sis Vivi kok tambah muda. Saya bilang, ada ayatnya. Mereka bilang, masa? Iya betul, saya bilang. Gini loh, ini ayatnya di Mazmur 103, 1-5. Hafalin. Gimana hafalinnya? Ya gampang. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Jangan lupakan semua kebaikan Tuhan. Jangan lupakan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kamu. Di situ dikatakan semua dosamu diampuni. Keren kan? Semua dosa kamu diampuni. Kamu Amin. orang benar berdoa besar kuasanya. Orang benar Amin. hidupnya begini-begini. Orang benar itu diberkati. Orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yeremia 17 kamu baca juga tentang orang benar. Kamu baca tentang Mazmur 1 tentang orang benar. Ini loh hidupnya orang benar loh. Diberkati luar biasa. Semua tentang orang benar. Kamu orang benar. Kenapa? Semua dosa kamu sudah diampuni. Kamu dibenarkan oleh Yesus. Terus dibilang ini, semua sakit penyakit kamu disembuhkan. Itu cuma di satu Mazmur itu tok 1-5, 103. Belum lagi ayat-ayat lain. Terus dikatakan di situ apa? Tuhan memuaskan hasrat kita, memuaskan mulut kita. Ini saya ambil terjemahan bebas dari bahasa Inggris ya. Dikatakan, He satisfies your life, your mouth with good thing. Hidup kamu dipuaskan sama Tuhan dengan semua kebaikan. Lalu dikatakan di ayat terakhirnya itu Tuhan, He renewed you youth like an eagle. Tuhan memulihkan masa mudamu seperti burung jawari. Dipulihkan masa mudanya. Wah, udah setiap pagi saya berdoa itu. Saya bilang Tuhan pulihkan saya.
Pulihkan, renewed my youth like an eagle. Dibuat muda lagi seperti Raja Wali. Raja Wali itu udah tua, parunya udah tua, dia harus buang-buang semua. Dia naik ke atas gunung, dia kemudian dibuat muda lagi. Amin. Itu burung Raja Wali. Dan Tuhan bilang kita bisa dibuat muda lagi. Lah ayatnya di mana yang lain? Saya bilang itu baru satu ya, saya bukain lagi yang lain. Kan usia 85 sekuat 40. Musa 120 matanya tidak kabur, dibilang tidak rabun, matanya tidak dim. Banyak sekali firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang memberitahu kita. Bayangkan usia 60 cuma kayak masih 30, usia 120 masih sehat, matanya masih bagus. Si Kaleb katanya usianya 85 masih sekuat 40, di diskon 50%. Amin. Wow, itu Tuhan, firman. Mau percaya nggak? Balik lagi, semua balik lagi. Kita kadang-kadang lebih percaya dokter, kita lebih percaya stem cell, kita percaya ini mahal-mahal, ini itu ini semua kita mau percaya. Karena iklan, karena omongan orang, karena rekomendasi orang. Dokter ini bagus loh, ini bagus loh. Langsung kita percaya. Beli ini loh, bagus loh. Sekarang beli begini, investasi ini. Langsung kita percaya. Makanya kena investasi bodong. Banyak kena tipu. Kita percaya. Tapi ya dikasih tahu firman Tuhan. Lah kita kok nggak percaya? Amin. Kita tapi. Wah, banyak tapinya. Kita pakai otak kita, muter. Wah, nggak bisa. Percaya firman itu nggak pakai otak nih, pakai hati. Percaya, di sini Ya. percaya. Nggak lihat. Ibrani 11 berkata seperti ini. Iman itu adalah bukti. Lah, dari apa yang kita nggak lihat, gila. Amin. Keren kan firman Tuhan. Sekarang kita nggak lihat tapi percaya. Saya nggak tahu waktunya sampai kapan ya. Apa harus saya stop nih? Karena nggak Masih dikasih tahu waktu. Hah? ya sampai 45 nanti. Silakan. Oke, kasih tahu ya. Nah, jadi balik lagi. Karena saya nggak ada jam di sini. Nanti kasih tahu kalau Bu mau selesai potong aja. Jadi balik lagi. Kita mau percaya apa? Challenge ya, challenge. Challenge buat kita. Um, Orang bilang sama saya begini, kita ini lagi hidup di dunia ini yang sekarang semuanya tuh serba susah, serba sulit gitu. Jadi restless ya, karena kita jadi khawatir. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebingungan. Padahal Tuhan bilang begini sama kita, ini balik lagi ke Yohanes 10 tadi. Yohanes 10 tadi bilang Yohanes 10 ya. Iblis datang mencuri, merampas, membinasakan. Tapi aku datang memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kita punya pilihan. Hari ini ambil keputusan untuk jadi orang percaya pertama. Kedua, ambil keputusan untuk mencintai firman, baca firman. Karena firman itu adalah Allah. Kita berhubungan dengan Allah. Dan kalau Allah di dalam kita, firman itu ada di dalam hidup kita. Dan kita akan punya hidup dalam segala kelimpahan. Iblis Amin. itu nggak bisa mencuri dari kita lagi. Kenapa? Ketika iblis suruh kita khawatir, kita ingat firman Tuhan, jangan khawatir. Ya. Lalu ketika kita kesusahan, bingung, kita akan ingat Matius 6. Matius 6 ayat 33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu ditambahkan kepadamu. Ditambah-tambahin, plus gitu. Nggak pernah minus hidup kita. Makanya aku mengerti kenapa Yohanes 10 dikatakan kamu akan hidup dalam segala perlimpahan. Kalau ayat ini saya gabungkan dengan Matius 6, di mana Tuhan bilang kamu jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai.
Burung di udara aja Tuhan pelihara. Nah, kalau masih khawatir, pergilah cari burung. Kalau nggak, benar, nonton itu burung. Serius, saya alami itu. Ada satu masa saya nggak punya duit ya, karena saya dirampok sama saya punya akuntan. Akuntan saya guru sekolah minggu, mohon maaf ya. Jadi saya percaya, sekarang waduh. Makanya Yesus bilang, hanyalah engkau pembuat kejahatan, aku nggak kenal. Kenapa bisa ada ayat itu muncul? Sekarang saya baru mengerti. Bayangkan ini guru sekolah minggu. Uang pepuluhan saya itu ditirap ya. Saya suruh, karena pepuluhannya banyak, jadi saya suruh transfer ke gereja. Nggak ditransfer, tapi dia palsuin semua. Nggak tahu gimana, jadi dia transfer sekali, besoknya dia ubah tanggalnya, dibikin fotokopi mirip percis, jadi ada bukti transfer, pajak saya nggak dibayar, sampai saya hutang pajak 5 miliar lebih. Uang-uang saya habis ludes semua. Ya, tabungan saya dikuras semua karena saya percaya itu. Percaya pada orang serakah, ya. Percaya pada Tuhan diberkati. Amin. Apa yang terjadi? Saya nggak punya apa-apa. Malah punya hutang ke sama negara sampai 5 miliar lebih. Karena saya belajar untuk bayar pajak dengan benar. Apa yang terjadi ketika saya nggak punya apa-apa? Mau stres loh, beneran. Saya mengerti kalau orang hutang, nggak punya duit, mau stres, bener. Tetapi ketemuin firman Tuhan. Ya, waktu itu saya udah nggak tahu, nggak bisa apa-apa, bingung. Akhirnya saya beli kanvas ya, karena tinggal di kota nyari burung kan susah ya. Di mana bisa ngelihat burung, bener nggak? Saya beli kanvas, lalu saya lukis burung. Ya saya lukis burung, sampai sekarang saya taruh di kantor saya lukisan itu. Saya lukis bunga, saya lukis danau, saya gambarin burung ya. Habis selesai gambar itu semua, saya masih nggak tenang. Masih mau rasanya mau stres gitu. Tapi Tuhan bisa kirim burung ke saya, ketok-ketok jendela saya, padahal di Jakarta nih. Tok 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 tok, bener-bener di jalan saya, kayak ngejekin saya kayak gitu loh. Ah, saya aja Tuhan bapakmu piara, kok kamu anak Tuhan nggak percaya. Kayak gitu, kayak film kartun burungnya ngomong sama saya. Imajinasi saya gitu ya. Di situ saya bengong, kayak iya ya burung aja Tuhan pelihara. Tapi disitulah saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya ini anakmu, biji matamu, Amin. kesayanganmu. Amin. Tuhan sudah mati buat saya di kayu salib. Tuhan yang kaya menjadi miskin buat saya. Tuhan yang dari surga yang begitu indah datang buat saya. Tuhan bahkan kirim Roh Kudusnya untuk tinggal dengan saya. Saya begitu berharga di mata Tuhan. Lebih berharga daripada burung-burung ini. Dari mana saya tahu? Karena Matius 6 kasih tahu saya. Jadi pagi ini, jadilah kembali orang percaya. Waktu saya bertobat, mujizat terjadi. Tiba-tiba Amin. saya mulai datang klien, datang orang ya punya kasusnya yang gampang-gampang tapi bayar saya banyak-banyak duit gitu. Haleluya. Itulah yang dikatakan di dalam Amsal 10:22, berkat Tuhan jadikan kamu kaya, susah Amin. payah tidak menambahinya. Itu serius terjadi dalam hidup saya. Dikejar berkat. Itulah Matius 6:33 terjadi. Akhirnya apa? Dalam 1 tahun semua hutang pajak selesai. Tuhan Haleluya. berkati hidup saya. Sampai hari ini. Saya menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Amin. Saya berdoa buat semua yang mendengarkan suara saya hari ini. Kalau kamu ada hutang, bertobat, cari Tuhan. Amin. Percaya, percaya. Jangan khawatir, karena kalau kamu khawatir, kamu bukan percaya. Kamu tidak percaya. Orang yang percaya nggak lagi khawatir.
Orang Amin. yang percaya nggak lagi bingung. Orang yang percaya Amin. nggak lagi stres. Dia akan tinggal tenang. Di Amin. dalam tinggal tenang, disitulah terjadi kekuatanmu. Tiba-tiba Amin. mujizat itu datang ketika kamu bilang, Tuhan, aku berserah dan aku percaya. Mari kita Amin. tutup. Kita nyanyikan pujian ini ya. Ya Tuhan, aku percaya mujizat itu nyata. Dengan Amin. Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan. Dengan Tuhan tak ada yang Ada yang mustahil. Dengan Bagi Tuhan Tuhan tak ada ada yang yang tak tak mungkin. mujizatnya disediakan bagi kita semua dan dipulihkannya. Tuhan, angkat kita semua yang mendengarkan suara saya pagi ini. Tuhan, pulihkan, restitution, restoration. Amin. Amin. Restitution itu ada seperti wanita Surem yang sudah 7 tahun tinggalin hartanya, lalu dia ketemu raja, raja itu pulihkan beserta dengan semua hasil dari tanah itu. Itu restitution. Saya berdoa, apapun yang kamu sudah hilang, Tuhan pulihkan beserta Amin. dengan hasil-hasilnya. Itu terjadi digenapi dalam hidup kita. Lalu Tuhan bisa redeem the time. Tuhan bisa pulihkan waktu-waktu kita yang terhilang. Tuhan bisa restorasikan semua hubungan yang rusak. Semua yang terhilang. Tuhan bisa restorasikan. Bapa, Amin. tidak yang mustahil dengan Engkau. Kami percaya, jadilah pada kami hari ini sesuai dengan firman-Mu. Kami Amin. menjadi orang-orang yang percaya. Terjadi mujizat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Amin. Shalom. Haleluya. Luar Haleluya. biasa. Ya, Ibu Vivi Leti Cahya Purnama, terima kasih banyak. Ya, Sama-sama. ini ada Opa Gunawan yang kagum sama Ibu. Katanya Ibu bisa capaikan firman tanpa membaca. Luar biasa, angkat jempol buat Ibu. 2 jempol. Karena Opa Gunawan Hondala ini salah satu penghafal Alkitab. Dan beliau kagum sama Ibu Vivi karena bukan pendeta tetapi hafal firman Tuhan. Karena dibaca tiap hari, direnungkan tiap hari, dan dilakukan, diimani. Betul. Luar Saya biasa. lebih suka memakai istilah, kan dikatakan firman Tuhan di Mazmur 1. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Renungkan Tuhan. Taurat. Jadi saya mau Ya, menjadi orang benar. berbahagia. Amin, amin, ya. Jadi saya Terima kasih merenungkan, banyak. tidak Ya. sadar jadi hafal. Amin, haleluya. Terima kasih banyak Bu Vivi. Pencuri Terima memang kasih datang hanya untuk mencuri. Ya, Opa teman saya yang suka firman. Terima kasih, Opa pasti berbahagia. Hati amin, gembira itu obat manjur, jadi kita nggak perlu obat lagi. amin, ya. Opa Gunawan Ya, Hondala udah jawaban langsung dari Bu Vivi. Puji Tuhan. puji Ya, Tuhan. terima kasih banyak Bu Vivi. Terima Memang kasih, Ton. pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi Dalam carilah dahulu segala, kerajaan Pak. Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terima kasih banyak Bu Vivi. Saya sangat diberkati dan kita semuanya pasti juga sangat diberkati lewat firman-firman Tuhan yang hidup yang disampaikan pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Vivi. Ada Ibu LH ini. Ibu LH mau bertanya sama Ibu Vivi. Silakan Ibu LH. Selamat Silakan. pagi Bu Vivi. Selamat pagi. Saya senang lihat Bu Vivi ya. Dari ketawanya saya ngeliat Bu Vivi ini bukan orang yang jaim loh. Ketawanya lepas banget. Begini Bu, saya barusan saya sangat menyimak apa yang Bu Vivi sharing. Terima Ada kasih. teman saya Bu, dia taat, dia tekun, hidupnya baik dan lurus-lurus saja. Ketika dia menghadapi suatu masalah, dia berdoa terus-menerus. Dia tekun dan dia baca firman. Tapi dia nggak mendapat pertolongan Tuhan, Bu. Selalu, akhirnya dia kecewa. Nah, semalam saya ngobrol sama dia.
Dia bilang dia jadi meragukan, apakah Tuhan itu ada? Masa iya sih anaknya udah menderita begini, tapi nggak apa udah berteriak, tapi Tuhan nggak jawab. Sedangkan orang tua yang secara dunia aja pasti akan bertindak kalau melihat situasi anaknya udah seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bu, pedoman apakah yang bisa menjawab bahwa Tuhan itu ada, bisa dan sanggup penolong? Apakah Tuhan menunggu hancur dulu baru bertindak? Itu, Bu. Ya, saya Demikian, bisa. terima kasih. Terima kasih. Waktu Ibu cerita ini, saya jadi teringat dengan Ayub ya. Saya teringat dengan cerita Ayub. Ayub itu orang benar dan hidupnya benar. Tetapi dia takut. Ada satu yang dia takutkan. Karena apa? Dia selalu takut nanti Tuhan marah. Nanti Tuhan begini. Sehingga dia benar-benar memprotek anak-anaknya gitu ya. Makanya ketika anaknya habis pesta atau habis apa, dia selalu kayak ngedoain, kayak ngekudusin lagi gitu. Apa yang terjadi dengan Ayub? Justru karena kesalehannya dia diizinkan dia tuh dikasih pencobaan ya. Tetapi pencobaan itu nggak akan melebihi kekuatan kita, itu firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ayub itu anaknya mati semua loh. Katanya Ya, habis semua. Lalu yang paling drastis itu dia juga dikatain sama istrinya, lu kutukin aja tuh Tuhan. Sampai suruh kutukin Tuhan gitu kan. Pasti kondisinya udah bener-bener istrinya juga pasti kecewa banget ya. Sampai kesel banget gitu. Karena mereka punya perspektif tentang Tuhan yang salah. Banyak orang kelihatannya percaya, tapi sebenarnya nggak terlalu percaya. Kenapa nggak terlalu percaya? Karena ketika terjadi masalah, mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dan menolong mereka. Kenapa? Karena mereka maunya percaya kalau Tuhan ada dan menolong, keadaan saya haruslah baik. Keadaan saya harus sempurna. Keadaan saya harus nggak ada masalah. Baru di situ Tuhan ada. Tapi ketika ada masalah, tidak sempurna, doanya belum dijawab-jawab, itu Tuhan nggak ada. Itu terjadi dengan banyak orang dan terjadi juga dengan Ayub. Bahkan teman-temannya Ayub bilang, lu pasti berdosa nih. Lu pasti begini nih, lu pasti begini. Wah, banyak teori. Nah, terakhir di kitab Ayub yang terakhir, kalau kita baca, Ayub bilang gini, dahulu ku dengar tentang engkau, tapi sekarang aku melihat engkau. Maksudnya apa? Ternyata Ayub itu nggak pernah benar-benar mengalami Tuhan, melihat Tuhan. Dia cuma mendengar, dan itu tidak membuat dia punya hubungan yang cukup intim dengan Tuhan, sehingga ketika dia mengalami banyak masalah ini, harusnya dia menjadi jauh dengan Tuhan sampai istrinya juga suruh dia kutukin Tuhan. Tapi justru dalam proses itu dia mengalami Tuhan. Makanya dia bilang, dahulu aku dengan engkau, sekarang aku melihat. Ketika Ayub sudah sampai ke poin dia pasrah, dia benar-benar percaya, dia bilang, Tuhan yang ngasih, Tuhan yang ambil. Saya datang telanjang, pulang telanjang. Ketika dia surrender, ketika dia mengakui Tuhan punya hak atas hidupnya, Tuhan boleh bikin apa aja atas hidupnya, boom, selesai. Begitu dia selesai dengan dirinya, dia surrender, terjadi mujizat. Tuhan pulihkan dia 2 kali lipat. amin. Jadi itu yang saya alami juga. Saya punya kesempatan untuk marah sama Tuhan. Lah, ini guru sekolah minggu loh. Anak Tuhan loh yang ngambilin uang saya. Ya. Atau saya berkata begini, Tuhan, engkau yang kasih, engkau ambil. Aku cuma dipinjemin kok Tuhan. Aku dipinjemin uang, dipinjemin semua untuk saya pakai. Aku cuma dipinjemin. Semua punya Tuhan. Amin. Tuhan berdaulat atas hidup saya. I surrender. Teman saya bilang, Vi, you bisa ngomong gitu enak aja. Saya bilang, entar dulu. Saya udah usia 55. Saya kasih tahu kamu ya. Saya bertobat, saya bilang. Waktu saya usia cuma 20-an.
Saya bisa menikah dengan siapa aja waktu itu. Saya milih mau nungguin suami yang daripada Tuhan. Gara-gara saya baca firman nih. Istri tunduk sama suami seperti pada Tuhan. Mampus saya bilang. Gimana caranya tunduk sama laki-laki bego maksud saya ya. Karena saya sok pintar gitu kan. Gimana respect sama jadi saya belum ketemu tuh. Saya doa minta tapi belum ketemu. Terus saya marah-marah sama Tuhan. Tuhan kok ngajak doa saya? Teman saya sudah menikah, bahkan orang yang nggak peduli Tuhan menikah berkali-kali gitu. Punya anak, gampang banget. Hidupnya kelihatan baik-baik banget. Lalu Tuhan bilang, jangan iri sama orang yang nggak kenal Tuhan. Amin. Jangan banding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Saya bertobat, ya. Saya bertobat, saya bilang, Tuhan kau berdorat. Mau saya menikah, nggak menikah, punya suami, nggak punya suami. Tuhan, saya bersyukur, saya diberi kehidupan. Saya bersyukur setiap hari. Karena Tuhan bilang, inilah yang aku kehendaki tentang engkau. Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Bersyukur Amin. selalu. Saya berpikir mungkin itu yang terjadi dengan Ayub. Ketika tiba-tiba semua habis, dia bilang, Tuhan engkau berdolat. Engkau yang punya. Kau boleh kasih, kau boleh ambil. Ini hidup saya. I surrender all. Amin. I surrender all. I surrender all. Unto Jesus, precious Savior. I surrender all. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. So aku berdoa buat temannya, biarlah dia berserah penuh pada Tuhan. Dan Amin. percaya mujizat itu masih ada. Kasih dia baca Ayub dan katakan, kamu orang benar. Jangan pernah kita sebagai sahabat-sahabatnya. Ketika sahabat kita meragukan Tuhan. Ketika sahabat kita mengalami masalah musibah. Jangan pernah bilang, lu dosa apa? Jangan. Bilang begini, kamu orang benar. Karena itu Amin. Tuhan yakin kamu itu sanggup menanggung ini semua. Yes. Apapun itu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Adik saya meninggal usia 12 tahun. Kecelakaan motor. Papa mama saya sangat marah karena dia ke gereja, dia percaya pada Tuhan. Tiba-tiba kita ketemu dengan, kenapa adik saya nggak dihidupkan? Kenapa adik saya harus meninggal? Saya tidak mengerti waktu itu. Rasanya saya mau kutukin Tuhan juga, mau marah sama Tuhan. Ya, ada banyak hal kita nggak mengerti. Tetapi justru melalui kematian adik saya itu banyak orang mengenal Yesus. Termasuk papa saya yang usianya waktu itu 64 tahun. Dia nggak mau percaya Yesus. Dia baru percaya Yesus setelah melihat adik saya meninggal. Karena dia mimpi adik saya di surga. Om saya mimpi adik saya di surga. Tante-tante saya. Bahkan ada orang yang nggak kenal kita bilang begini. Yesus waktu usia 12 tahun. Dia ada di rumah bapaknya. Amin. Penghiburan itu datang dengan luar biasa yang kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti seperti bayangkan Maria tidak mengerti kenapa anaknya yang dikatakan juru selamat harus mati di kayu salib. Usia baru 33 tahun. Belum menikah, belum punya anak. Mati begitu saja di kayu salib. Murid-murid Yesus nggak ada yang ngerti. Kenapa Yesus yang bikin begitu banyak mujizat kok mau disalib begitu saja? Tetapi di balik dia disalib itu terjadi penebusan. Amin. Iblis dikalahkan. Amin. Terjadi keselamatan. Itu poinnya. Dalam hidup kita nggak ngerti. Tapi maukah kita tetap percaya bahwa Amin. Allah tahu
Dan lancangan Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, beritahu temanmu, lancangan Tuhan buat kamu bukanlah lancangan kecelakaan, tapi masa depan yang luar biasa dan damai Amin. sejahtera itu ya. Makasih. Amin. Ya, ini satu orang bertanya, jawabannya cukup panjang. Jadi nanti pertanyaan yang lain nggak dapat nih. Oh, maaf, Waktunya maaf, singkat. Jadi Bu maaf. Vivi boleh jawab dengan singkat saja supaya Ya, bisa ya, ya. banyak orang yang bertanya. Begitu, maaf ya Bu ya. Maaf Iya, ya, ya, iya, ya. iya, Maaf iya, saya iya. Jadi keterusan boleh itu. pertanyaannya singkat dan padat, jawabannya pun singkat dan padat. Ya, ya, Karena ini siap, banyak yang mau bertanya. siap, Baik, siap, silakan siap. Ibu Febe dari Los Angeles. Silakan Ibu Febe. Singkat, padat, jelas ya Bu. Iya, iya Pak, Ya. terima kasih. Terima kasih Bu Vivi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini di Indonesia ya. Ya. Memberkati layanan Ibu Vivi dan keluarga. Ya, dengan tema hari ini, ya, with God, Langsung not pertanyaannya Bu. impossible. Ibu langsung Ya, pertanyaannya saja apa Bu? Supaya yang lain kebagian juga Bu. ya, ya seperti Bu Vivi katakan, ya, jadi hal kekhawatiran kita tidak perlu khawatir ya, Bu Vivi ya. Jadi dari Matius 6:33 itu ya, berbicara tentang burung di udara juga Tuhan pelihara. Ya, saya mengingat satu lagu juga yang mengatakan, perhatikanlah burung-burung di udara. Ya, itu yang saya ingat lagu itu. Tuhan pelihara, apalagi kita anak sayangannya. Tuhan Amin. pasti pelihara. Dan bunga bakung dia hiasi ya. Apakah kita juga yang percaya pasti Tuhan pelihara dan cukupkan semuanya. Amin. Dan satu yang untuk ya, jadi kita nggak usah khawatir karena Tuhan selalu yang akan menyertai kita dan menolong kita dan dengan jadi di dalam. Pertanyaannya Bu Febe. Enggak, Kalau saya itu hanya tadi semuanya sudah enggak bertanya, dijelaskan. saya hanya menambahkan. Saya Oh, menambahkan. iya. Mohon izin, Iya. Pak Melki, hanya setengah menit. Saya dari Timika, Papua. Salam kenal Ibu Vivi, Salam sama-sama kenal. advokat. Saya juga advokat, pengacara praktek sejak tahun 79. Nah, Ibu Vivi, terima kasih atas firman Tuhan. Dan untuk host, saya bisa minta tolong khotbah pengajaran pagi hari ini oleh Ibu Vivi bisa direkam toh? Bisa Direkam, betul. Ya, Tolong di YouTube nanti ada di YouTube. Oh ya, oke. Terima kasih Ibu Vivi. Apa yang Ibu Vivi sampaikan semua tertulis dalam kitab suci. Luar biasa. Kita ajak kita semua belajar memperkatakan firman. Merenungkan firman. Katakan firman, percaya firman. Terima kasih Ibu Vivi. Terima kasih. Nanti ada rekamannya di YouTube nanti. Ya. Ya. Baik. YouTube. Ya, terima kasih Pak Hari. Silakan Ibu Febe dilanjut lagi pertanyaannya apa Bu? Iya, karena ayat-ayat yang menguatkan dikatakan firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jadi kita tidak perlu khawatir dan bimbang sebab ini aku Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan dari juga Yesaya ya itu. Iya, Yesaya 41 ya. Dan janganlah engkau hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ya itu jadi kita kitab Filipi. Filipi benar. Filipi 4 ya. Ayat 6 ya. Ya, dan juga dikatakan karena masa depan itu sungguh ada harapan tidak akan hilang. Jadi kita tidak perlu khawatir dan apapun dengan Tuhan kita akan tidak ada yang mustahil ya. Jadi
Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi dia memberikan kekuatan kepada yang letih dan kepada yang tidak berdaya. Menambahkan kuasa. Dia juga mengaruniakan kuat kepada yang penat, yang Bu kita Febe, maaf. mungkin Bu Febe, menghadapi. maaf. Ya, Ibu tadi saya bilang tolong pertanyaan Bu. Kalau Ibu nanti mau khotbah lagi, nanti Bu, nanti kita undang Ibu jadi pembicara lah. Nanti minggu depan ya Bu ya. Ibu akan jadi pembicara nanti. Karena ini pertanyaannya Bu ya, kita bagi-bagi dengan yang lain. Maaf, maaf. Ya. Ya, tidak ada pertanyaan. Hanya itu saja Pak, dan silakanlah Ya. perbuatan kepada Tuhan. Ya, maka akan terlaksana segala rencana kita. Silakanlah perbuatan kita kepada Tuhan ya. Dan jadi kita hanya rencana-rencana semua Tuhan akan tegakkan atau teguhkan. Ya, saya hanya menambahkan sedikit untuk ya firman Tuhan. Ya, boleh menjadi kekuatan bagi kita. Baik. Ya. Baik, Jadi, Bu Febe, nanti hari Senin depan Ibu yang khotbah ya Bu ya. Jadi kayaknya Ibu nggak bertanya malah mau khotbah lagi. iya, Jadi dari maaf. hanya menambahkan. Iya, baik. Baik, nanti Ibu saya langsung undang Ibu nih. Hari Senin depan Ibu yang khotbah ya. Ya, siap ya Bu ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Saya kan bukan pendeta, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Febe. Kita bagi-bagi karena banyak yang mau nanya nih. Ya, makasih Bu Febe, Tuhan berkati. Ya, sekarang ada Ira Kesia dari Ambon. Ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah wave juga tadi. Nggak ada suaranya Ira. Suaranya nggak ada. Kenapa ya? Ada gangguan kah? Suaranya nggak ada. Ira Kesia nggak ada suaranya. Sekarang di mute. Coba dibuka ya, coba. Oh, berarti gangguan. Oke, ada gangguan berarti maaf ya. Soalnya sudah di unmute tapi suaranya nggak ada. Atau Ibu Heni mau tambahkan? Oke, ya oke. Maaf ya, ya. Oke, silakan Pak Teddy dan Ibu. Ketutup itu apanya, mic-nya. Ya. Shalom Pak Melvin. Shalom Bu Vivi. Shalom Bu. Ya, shalom buat kita semua. Shalom Pak Ya. Teddy dan Ibu. Ya, Bu Vivi bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Ya. Ya. Shalom Bu. Ya, Shalom. ini kan Bu Pipi kan terlahir dari orang tua yang sama dengan Pak Ahok ya. Tapi kenapa beda panggilan nih Bu? Ini harus ada ceritanya Bu. Pak Ahok kan dia pernah cerita di media sosial bahwa papahnya itu senang memberkati orang banyak, tetapi menyarankan kepada Pak Ahok kalau kamu mau memberkati orang banyak, kamu harus menjadi pemimpin gitu. Nah, apakah Ibu juga mendapat arahan yang sama dari orang tua, ataukah memang karena Ibu wanita, Ibu Pipi mendapat arahan yang berbeda gitu? Dan apa panggilan buat Ibu sesungguhnya ketika Ibu dalam panggilan Tuhan? Apakah Pak Ahok sendiri sebenarnya menjalani itu karena memang dia memang benar-benar merasa itu panggilan Tuhan? Gitu. Bagaimana dengan Ibu gitu? Itu aja pertanyaan saya, Bu. Maaf agak pribadi, Tuhan Yesus berkati. Ya, maaf ini. Jadi saya jawab Pak Teddy sebentar ya Bu ya. Ini Ibu Vivi Leti Cahaya Purnama sedang mencalonkan Pilkada Belitung Timur. Ya, jadi kita dukung doa supaya nanti Ibu Vivi Leti Cahaya Purnama jadi bupati di Belitung Timur. Karena nanti bulan Amin, Oktober puji nanti Tuhan. ya, kita dukung doa supaya beliau jadi bupati di sana. Ya, itu jawabannya buat kita semuanya. Kita dukung doa. Ibu Vivi Leti Cahaya Purnama sedang mencalonkan untuk menjadi bupati di Belitung Timur. Baik, silakan Ibu Vivi jawab. Ya, pesan papa saya begini, orang miskin tidak boleh lawan orang kaya, tidak akan menang. Orang kaya tidak boleh lawan pejabat, tidak akan menang.
Kalau mau lawan pejabat, jadilah pejabat, ya. Itu yang membuat kami akhirnya gregeten karena pejabat-pejabat itu ketika dikasih posisi bukannya menyalurkan apa yang menjadi hak rakyat, yaitu Pancasila. Terakhir itu adalah keadilan sosial yang kita kerjakan, yang kita mau bukan menjadi orang Samaria yang baik. Orang Samaria yang baik itu mereka itu menolong satu orang. Karena kebetulan ada di jalan itu melihat orang itu sakit, ya, dirampok, lalu dia bisa tolong. Tetapi kalau social justice, keadilan sosial bagi semua, itu adalah membuat jalan itu aman, sehingga siapapun yang lewat jalan itu tidak akan pernah dirampok lagi. Amin. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita ada di otoritas, ada kekuasaan untuk mengubah. Makanya waktu itu papa kami menolong orang dengan uang pribadi kami sampai habis. Ini saya ke Belitung ya, sedih. Kenapa? Karena pas masa timah, orang miskin, orang nggak punya apa-apa. Kemudian bayangkan dari dulu yang sekolahnya bebas, sekarang tuh dipungut iuran macam-macam. Iuran banyak sekali, sampai kemarin ketemu anak tukang ojek nggak bisa ambil rapotnya, ditahan di sekolah, ngutang 800.000 lebih. Ada yang ngutang 200.000 lebih. Zamannya Pak Ahok dulu jadi bupati di Belitung Timur, bebas. Belum ada di seluruh Indonesia, dibebaskan semua karena kita capek setiap kali orang naik sekolah, masuk kelas baru atau naik kelas, orang jual tanah ke kita. Papa saya tuh waktu meninggal, orang datang sama kita, itu bapak kamu punya tanah, bapak kamu punya rumah, bapak kamu punya tanah. Lupanya bapak saya begini, orang ketika butuh duit, minjem duit sama bapak saya, jual tanahnya, bapak saya balikin rumahnya, balikin semua, nggak pernah diambil. Bapak saya bilang begini, oh begini, ya udah saya beli, kasih duitnya. Tapi begini, rumahnya kamu tetap tinggal ya, kebunnya tetap kamu jaga ya, gitu. Itu bapak saya, karena bapak saya tuh nggak mau orang itu kehilangan harga dirinya. Dia bilang, tolong kamu jaga rumah saya, tolong kamu jaga kebun saya, tapi nggak pernah diambil. Jadi waktu bapak saya meninggal, orang-orang mau balikin, kita juga nggak berani ambil karena pesan papa saya jangan diambil buat mereka. Itu bapak saya. Bahkan rumah kita di Jakarta itu sampai dihibahkan jadi mes Belitung, anak-anak dikontrakan di gang, di susuk. Karena papa saya berpikir orang-orang sakit perlu ditolong, anak-anak saya sehat nggak apa-apa. Itu papa saya mobil, sopir buat ngantar jemput orang sakit, kita disuruh naik bus. Itu bapak saya tuh seperti itu. Jadi dia nggak pernah kuliahin kita cuma melihat. Jadi kalau kita jadi kenapa kita jadi orang tua, anak-anak belajar dari sikap kita, tingkah laku kita. Makanya Yesus, Tuhan, saya lagi mikir kenapa Tuhan harus kirim anaknya yang tunggal datang ke dunia. Kasih contoh supaya kalau kita lihat Yesus, kita lihat Bapa. Dan saya itu yang Bapak saya praktekkan di kita anak-anaknya. Jadi semuanya tuh sama. Cuma memang saya lagi tungguin kakak-kakak saya semua karena biarkan mereka dulu di politik gitu. Nah, sekarang udah ya bagaimana di Belitung Timur membutuhkan, ya saya menjawab kebutuhan itu karena saya pengen sekolah bebas, saya pengen orang sakit tuh nggak susah. Sekarang orang sakit tuh susah, berobatnya tuh susah, semua tuh jadi susah di sana. Jadi itu yang membuat saya terpanggil. Akhirnya saya bilang ya udahlah, saya harus lawan ini pejabat-pejabat nggak bener ini gitu dengan menjadi pejabat supaya kembali memberi contoh lagi bahwa ini loh yang harus kita lakukan, penghematan anggaran. Terus saya juga merasa punya kewajiban. Kenapa? Karena saya pikir ini program pemerintah yang baru memberikan makanan gizi. Bayangkan anak-anak kita itu banyak yang kekurangan gizi. Nggak ada protein. Saya baru dengar cerita ada makan orang yang nggak pernah telur aja dibagi 4 untuk anaknya makan, saking mereka nggak punya protein. Seharusnya setiap anak bisa dapat 1 telur setiap hari, misalnya itu. Dan makanan sehat bergizi ini, kalau jatuh di tangan orang yang salah, akan kepotong-potong lagi, akan terkorupsi lagi. Sekarang kita baru baca. Bayangkan baksosnya presiden aja berani dikorupsi, diturunkan mutunya. Bayangkan kalau makanan itu, makanan yang harusnya makanan sehat bergizi, dikasih makan asal aja. Anak-anak kita ke depannya kayak apa? Saya nggak bisa menolong semua orang.
Tapi saya mulai merasa terpanggil untuk, padahal saya nggak suka dunia politik ini karena apa yang mereka lakukan terhadap keluarga saya gitu ya, itu berat sekali. Tapi kemudian Hidup Bu Vivi, semoga terpilih. terima Amin. kasih. Ya, itu singkat ceritanya. Ya, saya nggak punya uang untuk apa? Untuk fight orang ini. Ada satu saingan saya bilang, saya punya uang 20 miliar, Ibu Vivi punya uang berapa? Saya cuma pikir, gila dia ngomong begini sama saya. Dia nggak lupa ya, saya ini anak raja. Bapak saya Amin. kaya sekali. Cuma itu aja yang ada di otak saya. Dan saya percaya Tuhan akan bukakan, Tuhan akan kirim uangnya secara ajaib. Pokoknya saya percaya Tuhan akan lakukan apapun. Tuhan juga akan kasih saya kendaraan. Ini partai politik Amin. bilang satu kursi harganya 500 juta. Saya baru ditelepon semalam. Ibu kalau mau kendaraan ini harganya 500 juta. Saya bilang gitu. Saya tutup telepon, saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya mau kendaraannya dikasih kendaraan. Ini kalau Tuhan panggil saya untuk jadi bupati di Belitung Timur, partai-partai politik akan kasih saya kursinya tanpa minta duit, tanpa minta mahal. Itu Amin. doa saya, udah. Amin. Iya. Nah, jawabannya itu ya. Makasih, Pak. Iya. Ya, Cukup puas ya Pak Teddy dan makasih. Ibu ya. Ya, makasih Bu Pipi. Ya, Bu, Sama kami Mas. percaya ya ketika Tuhan Yesus bertahta di dalam hati Ibu, pengawalan Ibu, berkat Ibu dikelilingi oleh para malaikat, Bu. Malaikat yang akan Amin. menjaga Ibu, malaikat yang akan Amin. menolong Ibu. Puji Tuhan. Amin. Saya percaya. Amin. Ya, amin. Luar biasa. Gini Bu, pemerintahan Mazmur memang 91. Amin. ya, Mazmur ya jadi gini 91. Bu. Ya, yang sering kami berdoa di akhir acara, kami berdoa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amin. Ya, artinya Ibu akan membawa sorga turun ke bumi, Bu. Itu Amin. kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, Tuhan Amin. berkati Ibu. Aku terima. Amin. Aku terima. Jadilah padaku seperti doa ini. Amin. Aku terima. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Teddy dan Ibu. Tuhan berkati. Ya, Terima ini Ibu Heni kasih. Marlina dari Ambon. Silakan. Siap Bu, cek apa ada suara? Ya, Ada. ada. Udah lihat Oke. Oke orangnya baik, terima cantik kasih juga. banyak. Puji nama Tuhan, Bu Vivi, ya terbaik. Anak Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Saya mau nyatakan sikap bahwa kami komunitas siap untuk dukung Ibu dalam doa, karena memang Ibu punya visi dan misi sama dengan kami, di mana kami rindu anak-anak Tuhan itu ada di posisi-posisi pemimpin, supaya bisa menolong setiap anak-anak Tuhan yang belum berkesempatan untuk mendapat pendidikan kesehatan yang layak, Bu. Puji nama Tuhan, hari ini terbaik. Tuhan Tuhan berikan yang terbaik untuk Ibu. Kami doakan semoga Ibu dapat partai yang gratis, karena kita anak raja, kita dapat nafas yang gratis, maka partai pun akan gratis. Itu doa dan harapan kami, Amin. Bu. Receive. Amin. Iya, amin. Terima kasih Bu Heni dan tim dukung ya. Ibu Vivi Leti Cahaya Purnama jadi Bupati di Belitung Timur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Amin, amin. Ya, Amin. Amin. ya. Silakan Pak Ismail Rahayu. Ini jadi ngomong politik ini. Saya udah nggak mau nyinggung-nyinggung. Pak Ismail Rahayu, ada yang mau ditanyakan Pak Ismail? Tadi angkat tangan ya? Ya, Iya, silakan. Shalom. Terima kasih Bu Vivi. Ya, saya senang sekali karena saya favorit sama Pak Ahok ya. Makasih. Maksud saya gini Bu Vivi, kan ya mohon maaf kita ini kalau Ibu Vivi kan sudah dikenal semua, terus mohon maaf sudah sukses ya. Nah, ingin membagikan banyak berkat untuk membantu orang. Nah, kalau kita misalnya orang-orang yang biasa-biasa aja, itu apa sih kira-kira yang kita lakukan ya? Kita tidak punya ya yang seperti Ibu Vivi punya. Saya ingin menjadi berkat dan sebagainya. Saya punya tanya begitu aja. Terima kasih. Salam. Ya, shalom. Papa saya tuh pernah ngajarin kita. Ini papa saya ya. Orang kaya itu bukan orang yang punya semua-semuanya. Orang kaya adalah orang yang memberi dari apa yang dia punya. Pertanyaan saya, di rumah kamu ada Indomie 2 bungkus nggak? Kalau kamu punya Indomie 2 bungkus, berarti kamu orang kaya.
Karena kamu cuma perlu makan sebungkus, yang sebungkus lagi kamu bisa kasih ke tetangga kamu atau mungkin orang di sekitar kamu yang nggak punya Indomie sama sekali. Itu pesan papa saya. Papa saya selalu kayak apa ya? Dia melihat dirinya kaya ketika dia punya beras. Contoh ini ya, zaman dulu itu tahun 67 ya, itu lagi susah beras. Dan papa saya di rumah itu cuma punya satu kareng Hongkui itu ya, dulu ada kareng biskuit Hongkui. Beras itu mama saya umpetin karena waktu itu Koko Ahok baru usia 1 tahun. Ya dia perlu mulai makan bubur. Kita tinggal di Pulau Belitung itu tidak ada yang nanam padi zaman itu. Jadi nggak punya beras, selalu harus didatangkan dari Jawa. Jadi itu krisis ya. Nggak bisa makan singkong, itu dia simpen itu. Terus ada teman bapak saya yang punya anak juga masih kecil, papa saya bagi separoh berasnya ke temennya. Mama saya udah umpetin, udah nangis-nangis, itu punya nggak tega anak kamu sendiri, baru anak pertama ya, umpetin lah gitu kan. Terus dia bilang enggak, jangan sampai anak orang itu mati. Anak saya hidup tapi anak orang itu mati. Kita tidak tahu anak siapa yang akan berguna. Lebih baik kita sambung nyawa, mudah-mudahan anaknya hidup, anak saya juga hidup. Itu dibagi separuh sama bapak saya. Nah, cerita ini adalah kisah nyata. Dan kemudian ketika Pak Ahok mau jadi Bupati Belitung Timur, 93% itu Muslim. Bapak yang punya anak ini, cerita itu ke semua tetangganya. Anak ini bantuin. Jadi banyak sekali orang-orang yang dibantu bapak saya akhirnya memilih Koko Ahok jadi bupati di Belitung Timur hanya karena papa saya pernah menabur kebaikan. Akhirnya kami menuainya. Papa saya bukan orang kaya, dia anak yatim, nggak punya apa-apa. Dan saya ingat cerita tentang bagaimana anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Ketika kamu punya 5 roti 2 ikan, kamu serahkan itu pada Tuhan dan diberkati. Kamu bisa kasih makan 5.000 laki-laki dan sisa 12 bakul. Makasih. Iya. Cukup ya Pak Ismail Rahayu. Iya, baik. Ini ada Dr. Anete. Ya, silakan. Suaranya nggak ada, Bu, itu. Suaranya. Padahal sudah di-unmute, tapi nggak ada suaranya. Ibu Dr. Anete sudah di-unmute, tapi nggak ada suara. Suaranya nggak ada. Mohon izin Pak, itu suaranya pakai headset itu, makanya gangguan. Oh, headsetnya mungkin dilepas, Bu Anete. Suaranya nggak ada. Langsung aja Pak Melki. Oh, iya. Iya, baik. Iya. Nggak bisa ya, Bu, ya. Mohon maaf ya, Ibu Anete, suara nggak ada. Tidak terdengar. Iya. Iya. Mohon maaf. Baik. Iya, baik. Ini sudah jam 6:25. Mohon maaf yang belum kebagian bertanya. Nanti boleh japri ke admin ya untuk menyampaikan pertanyaan. Nanti akan disampaikan ke Ibu Vivi Leti Cahayapurnama. Dan yang utama kita doakan supaya beliau, Ibu Vivi Leti Cahayapurnama, boleh maju lolos menjadi bupati di Belitung Timur. Ya, kalau berkenan nanti ada next-nya Bu ya, karena banyak yang masih mau bertanya langsung ke Ibu nih. Kalau boleh nanti minggu-minggu depan boleh dijadwal ulang untuk yang lain bisa bertanya ke Ibu langsung. Ya. Nggak ada Ya, nomornya, baik. Pak. Nomornya nggak ada, Pak Melki. Nanti ke admin ya Pak ya, nanti ke admin. Karena mungkin nomornya nanti bisa di admin nanti ya. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri doa pagi hari ini. Kita akan satu dalam doa. Saya minta Pak Teddy berdoa syafaat untuk Ibu Vivi khusus supaya beliau bisa lolos menjadi bupati di Belitung Timur dan juga berdoa syafaat untuk semuanya.
Iya, nanti doa berkat oleh hambanya Pastor Nathanael Yerija. Silakan Pak Teddy. Ya, baik. Ya, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapak Ibu kita percaya bahwa tangan-tangan kita adalah tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jika tidak keberatan, mari kita mengangkat tangan kita arahkan kepada Bu Vivi. Bapak, saat ini kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan kami adalah tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Sebab itu kami berani mengangkat tangan kepada Tuhan dan mengarahkan kepada Bu Vivi. Kami mau ucapkan berkat buat Bu Vivi ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bu Vivi diberkati Tuhan. Apa yang rancangan Tuhan dalam hidupnya tergenapi di dalam nama Yesus. Apa yang keluar dari orang tua terkasih tergenapi dalam kehidupan Bu Vivi dalam nama Yesus, dalam pencalonannya ya Tuhan sebagai Bupati Belitung Timur. Kami percaya Tuhan ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan, malaikat Tuhan yang mengawal Bu Vivi untuk melaksanakan tugas kerajaan sorga, tugas kerajaan Allah yang Tuhan bawa ke dalam dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kuasa, yaitu otoritas yang Tuhan memberikan kepada anak-anak Tuhan, yang Tuhan percayakan ya Tuhan, secara khusus buat Bu Vivi saat pagi hari ini. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus, tergenapi melalui kehidupan Bu Vivi dan keluarga besar. Terima kasih, ini yang menjadi ucapan syukur kami. Kami berterima kasih bahwa kami telah menerima janji Tuhan atas Bu Vivi. Tergenapi ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat kami yang ada di grup Anastasis ini Tuhan, biar kami bersatu padu Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam iman percaya kami, sekalipun kami tidak melihat Tuhan, tapi kami tetap percaya ya Tuhan. Itulah yang berharga di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan, kehidupan kami ya Tuhan, biar kami bawa selalu ya Tuhan, di dalam doa kami, pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Artinya kami tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Kami tidak memandang dunia ini ya Tuhan, yang semakin hari mungkin semakin sulit Tuhan. Tapi biar melalui keberadaan hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Khususnya di kota di mana kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Biar melalui kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, mereka boleh melihat Kristus bertata dalam kehidupan kami. Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Bapak berikan kami ya Tuhan kemampuan, kesanggupan Tuhan, untuk menyalurkan kasih Tuhan melalui kehidupan kami ya Bapak. Segala roh yang bukan dari Tuhan yang ada dalam kehidupan kami mau patah hancurkan di dalam nama Yesus. Roh keserakahan, roh iri hati, roh pelit ya Tuhan, kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Biar roh yang daripada Tuhan, kasih Allah mengalir melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan, shalom buat bangsa-bangsa, shalom buat Indonesia, shalom buat Israel, kota pilihan Tuhan, shalom buat setiap kami ya Tuhan, rumah tangga kami, pekerjaan kami, shalom ada atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang lemah sudah beroleh kekuatan. Kami yang kecewa sudah memperoleh penghiburan daripada Tuhan. Kami yang dikecewakan, kami sudah beroleh kekuatan dan kekuatan mengampuni daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kasih Tuhan sudah dinyatakan pagi hari ini bagi kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bapak memberkati juga tim Anastasis Tuhan, dari Pananata Naeledija Tuhan, Pak Melki juga, Pak Immanuel Pangai Bali ya Tuhan, yang saat ini menjadi penggembala di GB Anastasis. Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu lebih lagi ya Bapak, di dalam pengurapan dan pewahyuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala pujian hormat kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Tuhan, sebelum kami menerima berkat melalui hamba-Mu, kami akan berdoa sepakat dalam doa Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus.